Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I am Aidalis, one of member in Labov group. Here I'd like to share about the authentic example about language and power discourse media in social life. In the previous meeting, the lecturer said that we have to choose different point of view. So here we choose language and power media discourse media in social life. Besides that, we choose WhatsApp as media platform. Okay guys, here is the example. This is the screenshot of group chat of grammar in multimodal discourse, one of course in 6th semester. And then the content of this chat is the lecturer give the information to us about the activity and the instruction that we have to do. Okay, I'd like to share about detailed information that the lecturer delivered. Actually, at that time, the lecturer cannot attend to the class, to the teaching and learning process as usual, because he has another business, became a moderator hosting online research proposal seminar. So he instructed us to do discussion about one of journal from Ajai 2009. And then besides that, we have to make summary about the journal. Besides that, the lecturer instructed us to do final project as final test, and then we have to make group. One group consists of 5 students, no more. And then we can choose the material from first meeting until the last meeting. Besides that, we can choose the framework up to us. And then the lecturer will give the information about due date of the task, and then if we have another question we can ask freely to the lecturer. Nah, seperti itu kurang lebih isi dari chatnya. Let's move to the methodology and rationale. In methodology is to analyze the power relation on the chat. We use a framework by Norman Fairclough 2001. Karena mengenai materi ini pula, mengenai language and power itu ahlinya adalah Norman Fairclough. Khususnya mengenai discourse media in social life. Nah, pada framework ini ada 3 poin utama atau 3 fokus. Yang pertama itu ada text description, yang kedua ada discourse practice atau nama lainnya itu interpretation. Nah, pada poin kedua atau interpretation ini ada poin kecil lagi, yaitu production. Siapa yang memproduksi teks tersebut? Yang kedua ada distribution, di mana informasi tersebut disampaikan, dan yang ketiga ada consumption. Siapa yang menerima informasi tersebut? Kemudian poin besar yang ketiga itu ada socio-cultural practice. Nah, di sini kami menginterpretasikan mengenai isi chat tersebut. And then about rationale. In this case, we are going to analyze the chat between the lecturer and the students to see the power of language that used by the lecturer when he gave the instruction to the students on WhatsApp group. Nah, dengan adanya analisis ini, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan power antara the lecturer dengan the students. Let's move to the analysis to know about that. Analysis. Nah, analisis di sini itu mengenai chat pertama yang dosen tadi. Karena kita menggunakan analisis Norman Fairclough, yang mana ada 3 poin. Yang pertama ada description. Nah, isi dari atau penjelasan mengenai chat tadi itu adalah this is a conversation between lecturer and students on WhatsApp group, seperti yang tadi telah saya sampaikan, where the lecturer give direction to the students about the activities and tasks that must be done by students, and then students give the response of the lecturer's direction. Kemudian yang kedua, interpretation, ada 3 poin, production. Nah, yang memproduksi informasi tadi itu adalah dosen untuk menyampaikan informasi mengenai aktivitas yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua ada distribution. Distribution di sini itu adalah informasi yang disampaikan itu yang mana melalui WhatsApp group. Kemudian yang ketiga adalah consumption. Consumption dari informasi tersebut adalah disampaikan untuk mahasiswa. And then the third point is socio-cultural practice. Nah, di sini dikatakan bahwa this text. Nah, dikatakan this text karena teks di sini itu tidak hanya informasi dari dosen saja, tetapi ada respons yang terjadi di sana. Jadi di sini dikatakan this text show that lecture is powerful than students. Kenapa dikatakan bahwa dosen itu lebih powerful daripada students? Nah, di sini it is seen from the response of the students who only say good and thank you.
There is no complaint, arguments, or anything from the students. Nah, dilihat dari chatting tersebut, dari interaksi tersebut, yang mana dapat diinterpretasikan bahwa students itu taat, patuh terhadap informasi atau instruksi yang disampaikan oleh dosen. There is no negotiation, there is no complaint about the task, melainkan mereka hanya menerima tugas tersebut. Say thank you, thanks for the information. There is no negotiation and others. Furthermore, when a student reads a chat from the lecture, the students will feel responsible in terms of what has been given by the lectures. Nah, selain itu, di sini ada social effect yang dirasakan oleh mahasiswa. Ketika diberikan tugas atau instruksi oleh dosen, mereka merasa ada tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut. Nah, di sini dikatakan sebagai social effect. Nah, begitulah mengenai pembahasan analisis chat pertama. Next. Related to the power, we make a comparative with the chat from one of the students in the class. Nah, untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara power students dengan siswa itu, kami di sini menyuguhkan chat kedua yang mana situasinya itu yang menyampaikan instruksi itu dari posisi students kepada teman-teman yang lain. Nah, di sini ada chat yang mana situasinya itu sama, memberikan instruksi kepada mahasiswa, tetapi berbeda status. Kalau yang tadi itu dari sudut pandang the lecturer, tapi di sini dari sudut pandang mahasiswa, seperti itu. Nah, yang mana isi dari chatnya itu the students or mahasiswa itu have to collect the assignment, yang mana tugas-tugasnya itu ada reflection and then summary about watching the video presentation. Nah, di sini analisisnya itu masih sama menggunakan Norman Fairclough, yang mana ada 3 poin. Yang pertama itu ada description. This chat delivered by one of students to give information about collecting the assignment. Jadi chat ini seperti tadi yang telah saya sampaikan bahwa salah satu mahasiswa pada kelas Grammar Immature Modal Discourse kelas A ini menginstruksikan teman-teman yang lain untuk mengumpulkan tugas kepada mahasiswa tersebut sebelum dikumpulkan secara keseluruhan kepada dosen yang bersangkutan, seperti itu. And then the second one is interpretation or discursive practice. Nah, di sini ada 3 poin kecil, yang mana production, yang memproduksi yang memproduksi teks tersebut itu adalah one of students in Grammar in Multimodal Discourse class. Kemudian yang kedua ada distribution, yang mana informasi atau teks tersebut itu disampaikan pada WhatsApp group. Kemudian yang ketiga consumption, itu all of the students atau teman-teman yang lainnya. And then social cultural practice. Nah, di sini interpretasinya ya guys. This chat that delivered by one of students on WhatsApp group shows that the power between him atau the chat writer and students is equal. Kenapa equal? Nah, di sini dikatakan it can be seen from the respondents of chat only one student who responds this chat. Karena kenapa dikatakan antara power students ini dengan teman-teman yang lain sama? Karena dilihat dari respons saja, di sana hanya ada satu mahasiswa yang merespons. Karena mungkin kita merasa bahwa ada persamaan power, jadi tidak ada merasa tekanan ketika kita tidak merespon chat tersebut juga, karena ada persamaan power tersebut. Yang terpenting itu kita memahami informasi yang disampaikan dan kita melaksanakan tugas tersebut. Nah, mungkin di sana ada perasaan persamaan power dari mahasiswa yang lain kepada mahasiswa yang satu ini yang mengumumkan untuk collecting the assignment. Nah, untuk melihat perbedaan power antara lecturer and students, mari kita bandingkan di sini. If it compare with the chat of the lecturer, we can conclude that the power between the lecturer and the students is unequal, tidak sama antara power antara posisi dosen dengan students ketika menyampaikan informasi atau menginstruksikan sebuah tugas itu, ternyata powernya itu tidak sama. Kenapa? Nah, di sini it can be seen from the characteristic chat of the lecture. Most of the students response to the chat immediately. Nah, tadi dilihat dari chat pertama bahwa ketika dosen menyampaikan informasi, banyak sekali siswa yang merespons chat tersebut.
dan semuanya itu patuh terhadap chat tersebut, menerima seperti itu, tidak ada komplain, negotiate, tidak ada argumen dan sebagainya. Kemudian dilihat dari waktu respons juga di sini pada respons ketika dosen menyampaikan informasi itu immediately, secara cepat gitu. Mereka itu menjawab, hanya jangka waktu sekitar 1 menit 2 menit perbedaannya. Sedangkan whereas from the chat of the one of students, only one person who responds the chat. Hanya satu murid saja, satu mahasiswa saja yang respons. Dan dilihat dari jangka waktunya juga terlihat perbedaan yang cukup jauh, sekitar 30 menit seperti itu. Oke, thank you guys. That's all for me. Thanks for your